Selamat malam atau selamat kapanpun kamu mendengarkan suara ini. Kembali lagi bersama Sejarah Sebelum Tidur, tempat di mana kita menyusuri jejak waktu, perlahan, sebelum mata terpejam dan mimpi datang. Malam ini kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang dan mendalam. Kita akan menyingkap tabir waktu, melangkah kembali ke sebuah era yang penuh warna, kekuasaan, dan kebudayaan tinggi di Kepulauan Nusantara. Siapkan dirimu untuk menjelajahi kisah agung Kerajaan Majapahit, sebuah peradaban yang membentang luas dan meninggalkan jejak yang abadi. Bayangkan dirimu berada di akhir abad ke-13 Masehi. Dunia Nusantara adalah mozaik dari berbagai kerajaan dan masyarakat adat. Di Jawa Timur berdirilah Kerajaan Singasari, sebuah kekuatan regional yang sedang memancarkan ambisinya ke seluruh penjuru. Rajanya Prabu Kertanegara adalah seorang pemimpin yang visioner. Ia ingin menyatukan Nusantara di bawah kekuasaannya, melakukan ekspansi ke luar Jawa yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Namun, ambisinya ini membuatnya sedikit lengah terhadap ancaman dari dalam. Jayakatwang, penguasa Kediri yang masih merupakan vasal Singasari, diam-diam menyimpan dendam atas perlakuan Kertanegara terhadap leluhurnya. Di saat pasukan terbaik Singasari dikirim ke luar Jawa, Jayakatwang melancarkan serangan mendadak ke ibu kota Singasari. Prabu Kertanegara tewas dalam serangan itu. Kerajaan Singasari pun runtuh. Di tengah kepulan asap dan kehancuran, seorang pangeran muda berhasil melarikan diri. Dia adalah Raden Wijaya, menantu Prabu Kertanegara. Ia adalah sosok yang cerdas dan memiliki naluri bertahan hidup yang kuat. Bersama sisa-sisa pengikut setianya, termasuk beberapa panglima Singasari yang masih hidup, Raden Wijaya mengembara mencari tempat yang aman. Mereka tiba di sebuah daerah hutan di delta Sungai Brantas, sebuah tempat yang belum banyak dihuni. Disinilah kisah ini mendapatkan namanya. Ketika mereka membuka lahan, mereka menemukan banyak pohon dengan buah yang bentuknya seperti apel kecil, tetapi rasanya sangat pahit. Para prajurit menyebut tempat ini Majapahit dari kata maja, buah, dan pahit, rasa. Di Majapahit yang sederhana ini, Raden Wijaya dan pengikutnya mulai membangun pemukiman. Mereka menanam padi, membangun gubuk-gubuk, dan mencoba menata kembali kehidupan mereka. Namun, di benak Raden Wijaya, rencana besar sedang disusun. Ia tahu bahwa untuk membalas dendam dan mendirikan kerajaan baru, ia membutuhkan kekuatan. Takdir seolah berpihak kepadanya. Dari utara datang ancaman yang lebih besar. Armada besar dari dinasti Yuan di Tiongkok yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Kaisar Mongol ini marah besar karena Kertanegara telah menghina utusannya. Armada Mongol yang sangat besar itu berlayar ke Jawa dengan tujuan menghukum Kertanegara. Raden Wijaya melihat peluang emas dalam kedatangan pasukan asing ini. Dengan kecerdikan yang luar biasa, ia berpura-pura tunduk kepada Panglima Mongol. Ia menawarkan bantuan untuk mengalahkan Jayakatwang, musuh yang telah menghancurkan mertuanya. Para panglima Mongol yang tidak mengenal medan dan situasi politik lokal dengan mudah menerima tawaran Raden Wijaya. Bersama-sama, pasukan Raden Wijaya dan pasukan Mongol menyerang ibu kota Jayakatwang di Kediri. Jayakatwang berhasil dikalahkan. Ketika kemenangan sudah di tangan dan pasukan Mongol mulai lengah merayakan kemenangan mereka, Raden Wijaya melaksanakan rencana besarnya. Ia dengan cepat mengorganisir pasukannya dan menyerang pasukan Mongol yang tidak siap.
Serangan mendadak ini benar-benar mengejutkan pasukan Mongol. Mereka yang kelelahan setelah pertempuran dan perjalanan jauh, kocar-kacir. Dengan kerugian besar, para panglima Mongol memutuskan untuk menarik mundur sisa pasukan mereka kembali ke kapal dan meninggalkan Jawa. Raden Wijaya berhasil memanfaatkan musuh dari luar untuk menghancurkan musuh dari dalam, lalu mengusir musuh dari luar itu sendiri. Sebuah strategi yang brilian dan berani. Di tengah kemenangan besar ini, di pemukiman yang bernama Majapahit, Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pada tanggal 10 November 1293. Ia mengambil gelar Kertarajasa Jayawardana. Lahirlah kerajaan Majapahit yang berakar dari Abu Singasari dan benih keberanian di hutan yang pahit. Masa awal pemerintahan Raden Wijaya 1293 sampai 1309 penuh tantangan. Ia harus menghadapi berbagai pemberontakan dari para pengikutnya sendiri yang merasa kurang dihargai atau memiliki ambisi lain. Pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, dan Kuti adalah beberapa yang paling terkenal. Raden Wijaya berhasil mengatasi semua pemberontakan ini, menunjukkan ketangguhan kepemimpinannya. Setelah Raden Wijaya, tahta dipegang oleh putranya Jayanegara 3309 sampai 3228. Masa Jayanegara juga diwarnai pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya dipimpin oleh Kuti. Raja Jayanegara bahkan terpaksa mengungsi dari ibu kota. Dalam situasi genting inilah nama Gajah Mada mulai mencuat. Gajah Mada saat itu hanyalah seorang prajurit Bhayangkara, pasukan pengawal raja. Dengan keberanian dan kesetiaan luar biasa, ia berhasil menyelamatkan Jayanegara yang mengungsi. Ia menyusun strategi cerdik untuk memadamkan pemberontakan Kuti dan mengembalikan raja ke ibu kota. Keberhasilan ini membuat Gajah Mada dipercaya memegang jabatan yang semakin penting, hingga akhirnya diangkat menjadi Mahapatih. Masa keemasan Majapahit terjadi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk 3350 sampai 3389, cucu Raden Wijaya. Hayam Wuruk adalah seorang raja yang dihormati, digambarkan dalam Nagara Kretagama sebagai pemimpin yang bijaksana, mencintai rakyatnya, peduli terhadap seni, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Namun, keberhasilan masa ini tidak bisa dipisahkan dari sosok Mahapatih Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi oleh Ibu Hayam Wuruk, Ratu Tribhuwana Tunggadewi 3328 sampai 1350. Gajah Mada adalah arsitek di balik ekspansi besar-besaran Majapahit. Dengan sumpah palapa yang melegenda, ia mencanangkan misi untuk menyatukan seluruh Nusantara. Strategi Gajah Mada tidak hanya militer, ia juga menggunakan diplomasi, membentuk aliansi, dan memperkuat jalur perdagangan. Ia membangun angkatan laut yang tangguh dan melatih pasukan yang disiplin. Ekspedisi militer dikirim ke berbagai penjuru Nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Maluku dan Papua Barat, serta beberapa wilayah di luar kepulauan, seperti Semenanjung Malaka dan Filipina bagian selatan. Tentu saja, penyatuan ini tidak selalu berarti penguasaan langsung. Beberapa wilayah menjadi vasal, membayar upeti dan mengakui kedaulatan Majapahit, sementara yang lain mungkin hanya terikat dalam perjanjian dagang atau aliansi. Namun, di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada, pengaruh Majapahit benar-benar tak terbantahkan di seluruh Nusantara. Mereka mengontrol jalur laut strategis, menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan internasional.
Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, dan Hujung Galuh, Surabaya menjadi sangat ramai. Kapal-kapal dari Tiongkok membawa sutra, porselen, dan barang mewah lainnya. Pedagang dari India membawa tekstil, permata, dan ajaran agama. Dari Persia dan Arab, datanglah pedagang yang membawa kuda, karpet, dan komoditas lain. Majapahit mengekspor rempah-rempah yang sangat berharga, cengkeh dan pala dari Maluku, lada dari Sumatera, kayu cendana dari Nusa Tenggara. Juga hasil bumi lainnya seperti beras, gula kelapa, kapas, dan hasil hutan seperti damar dan kamper. Pertukaran dagang ini membawa kekayaan luar biasa ke Majapahit, membiayai istana, membangun infrastruktur, dan mendukung kehidupan masyarakat yang makmur. Sistem pemerintahan Majapahit di masa keemasan sangat terstruktur. Raja adalah penguasa tertinggi, dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, konsep dewa raja. Di bawah raja, ada Mahapatih yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan memimpin urusan kenegaraan yang penting. Ada juga Dewan Penasihat dari kerabat raja dan pejabat tinggi. Wilayah kerajaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tingkat pusat, negara, provinsi, bumi, distrik, watek, hingga desa, wanua. Setiap tingkatan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh raja yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum. Sistem hukum Majapahit yang dikenal sebagai Kutara Manawa adalah kompilasi dari berbagai hukum adat dan ajaran agama, mencerminkan kompleksitas masyarakat Majapahit. Kehidupan di ibu kota Majapahit, Trowulan adalah cerminan kemakmuran dan peradaban tinggi. Berdasarkan penggambaran Empu Prapanca dalam Nagara Kretagama, Trowulan adalah kota yang sangat besar, diperkirakan membentang hingga puluhan kilometer persegi, jauh lebih besar dari kota-kota di Eropa pada masa yang sama. Istana Raja adalah pusat kota, dikelilingi oleh tembok bata merah yang kokoh. Di dalamnya terdapat berbagai bangunan, pendopo untuk upacara, aula pertemuan, tempat peribadatan, dan tempat tinggal raja beserta keluarga dan pengikut setianya. Taman-taman yang indah dengan kolam dan paviliun menambah keindahan istana. Di luar istana terdapat kompleks-kompleks bangunan untuk para pejabat tinggi, kerabat raja, dan pasukan elit. Lebih jauh lagi, ada area permukiman rakyat jelata, pasar yang besar, area kerajinan, dan tempat-tempat ibadah seperti candi dan vihara. Para arkeolog yang melakukan penggalian di Trowulan telah menemukan banyak bukti yang mendukung gambaran dalam Nagara Kretagama. Mereka menemukan sisa-sisa pondasi bangunan bata merah, sumur-sumur kuno yang dilapisi bata, saluran air bawah tanah, paving jalan, dan berbagai macam artefak. Artefak-artefak yang ditemukan memberikan gambaran detail tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Ada pecahan gerabah untuk memasak dan menyimpan makanan, keramik dari Tiongkok untuk kaum elit, perhiasan dari emas dan perak, alat-alat pertanian dan kerajinan dari logam, serta mainan anak-anak seperti boneka tanah liat dan roda kecil. Kehidupan di Trowulan pasti sangat ramai dan beragam. Di pasar, berbagai bahasa terdengar, barang dagangan dari seluruh Nusantara dan negeri asing diperdagangkan. Di bengkel-bengkel, para pengrajin dengan terampil membuat patung perunggu dewa-dewi, perhiasan emas yang rumit, dan keramik berkualitas tinggi. Masyarakat Majapahit memiliki sistem kepercayaan yang kompleks. Agama Hindu dan Buddha adalah agama resmi kerajaan, hidup berdampingan dengan harmonis. Raja seringkali dianggap sebagai pelindung kedua agama ini,
Banyak candi dan tempat suci dibangun untuk memuja dewa-dewi Hindu seperti Siwa dan Wisnu serta Buddha. Namun, di samping itu, tradisi kepercayaan lokal dan pemujaan terhadap leluhur juga masih kuat di kalangan masyarakat. Sinkretisme antara Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal terlihat dalam seni dan praktik keagamaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya tentang toleransi antara agama resmi, tetapi juga merangkul berbagai kepercayaan lokal yang ada di wilayah kekuasaan Majapahit. Karya sastra yang dihasilkan di era Majapahit tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga memiliki nilai seni dan filosofi yang tinggi. Selain Nagarakretagama dan Sutasoma, ada juga kitab-kitab seperti Pararaton yang banyak berisi kisah tentang raja-raja Jawa, Arjuna Wijaya, dan Kunjarakarna. Kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno, menunjukkan tingginya tingkat literasi di kalangan elit Majapahit. Masa keemasan ini berlangsung selama beberapa dekade. Namun, seperti semua peradaban besar, Majapahit tidak kebal terhadap perubahan dan tantangan. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan Gajah Mada beberapa tahun sebelumnya, Majapahit kehilangan sosok pemimpin kuat yang mampu menjaga stabilitas dan kesatuan. Faktor internal menjadi penyebab utama kemunduran. Terjadi perang saudara antara ahli waris takhta, yang paling terkenal adalah Perang Paregreg 404-406 antara Bre Wirabumi, penguasa Jawa Timur bagian timur, dan Wikramawardhana, penguasa di Trowulan. Perang ini sangat melemahkan kekuatan pusat, menguras kas kerajaan, dan menimbulkan kehancuran. Di saat Majapahit sibuk dengan konflik internal, di wilayah pesisir Nusantara, kekuatan baru mulai bangkit. Pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India telah lama berinteraksi dengan masyarakat pesisir Jawa. Islam mulai menyebar dan diterima oleh masyarakat lokal, termasuk para penguasa daerah. Kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa, seperti Demak, mulai tumbuh kuat secara ekonomi melalui perdagangan maritim. Mereka memiliki jaringan dagang sendiri dan perlahan menggeser dominasi Majapahit di jalur laut. Kekuatan ekonomi yang bertambah dibarengi dengan semangat keagamaan yang baru memberikan mereka kekuatan politik dan militer. Satu persatu, wilayah-wilayah taklukan Majapahit di luar Jawa mulai melepaskan diri. Mereka melihat pusat kekuasaan di Trowulan semakin lemah dan tidak mampu lagi memberikan perlindungan atau mengendalikan mereka. Kerajaan-kerajaan lokal di Sumatera, Kalimantan, dan bagian lain Nusantara mulai berdiri sendiri atau jatuh ke dalam pengaruh kerajaan baru. Meskipun masih ada raja-raja yang memerintah di Trowulan setelah Perang Paregreg, kekuasaan mereka semakin terbatas. Wilayah Majapahit menyusut, kekayaan berkurang, dan pengaruhnya memudar. Catatan sejarah dan legenda menyebutkan bahwa ibu kota Majapahit di Trowulan akhirnya diserang dan dihancurkan sekitar awal abad ke-16 Masehi. Ada berbagai versi tentang siapa penyerangnya. Salah satunya adalah Kesultanan Demak. Keruntuhan fisik ibu kota menandai akhir dari Majapahit sebagai sebuah entitas politik yang berkuasa. Namun, kisah kerajaan ini tidak benar-benar berakhir di sana. Diyakini banyak anggota keluarga kerajaan, bangsawan, pendeta, seniman, dan pengrajin Majapahit memilih untuk mengungsi ke Pulau Bali yang saat itu masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha. Mereka membawa serta pengetahuan, seni, sastra, dan praktik keagamaan dari Majapahit.
Inilah sebabnya Bali hingga kini menjadi pulau dewata dan dianggap sebagai pewaris terdekat kebudayaan Majapahit. Warisan Majapahit jauh lebih besar dari sekadar reruntuhan atau catatan sejarah. Ia tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Konsep Nusantara sebagai satu kesatuan yang pertama kali dicita-citakan oleh Gajah Mada menjadi benih bagi lahirnya negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari kitab Sutasoma menjadi pilar penting yang mempersatukan kita di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Simbol-simbol negara kita, seperti Garuda Pancasila, memiliki akar dalam mitologi dan simbolisme yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Rasa bangga sebagai bangsa maritim yang pernah menguasai lautan dan berinteraksi dengan dunia juga merupakan warisan dari kejayaan Majapahit dan kerajaan maritim Nusantara lainnya. Peninggalan arkeologis di Trowulan dan situs-situs lain terus digali dan dipelajari. Setiap temuan baru memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan masyarakat Majapahit, bagaimana mereka hidup, bekerja, beribadah, dan berkreasi. Bata merah, gerabah, patung-patung, dan sisa-sisa struktur kota berbicara tentang peradaban yang maju dan terorganisir. Kisah Majapahit adalah pengingat akan potensi besar yang dimiliki bangsa Nusantara. Ia adalah cerita tentang keberanian, kecerdasan, visi, dan kerja keras. Namun, ia juga adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa runtuh karena perpecahan, konflik internal, dan kegagalan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka adalah suara bisu dari masa lalu, bisikan angin di antara reruntuhan, cerita yang terukir di batu, yang terus menanti untuk kita dengarkan dan renungkan. Kisah Agung Majapahit adalah bagian tak terpisahkan dari identitas kita, sebuah epik yang layak untuk terus diceritakan. Semoga perjalanan imajiner kita malam ini mengarungi samudra luas pengaruh Majapahit dan menelusuri jejak peradabannya telah membawa kamu dalam sebuah petualangan yang menenangkan dan penuh wawasan di penghujung hari. Biarkan bayangan istana yang megah, pelabuhan yang ramai, kapal-kapal yang berlayar, dan semangat persatuan dari masa lalu menemani istirahatmu. Terima kasih banyak sudah menemani sejarah sebelum tidur malam ini. Semoga kisah ini memberikan ketenangan dan inspirasi sebelum mata terpejam. Sekarang pejamkan matamu, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Biarkan ketenangan menyelimutimu. Selamat malam dan semoga mimpi indah, mimpi tentang Nusantara yang jaya di masa lalu